Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Adik muslim, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ini ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy lantaran keislaman mereka radhiyallahu anhum. Semakin hari semakin keras penindasannya, sehingga susah untuk kaum muslimin pada saat itu, para sahabat radhiyallahu anhum, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena selalu diintai oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian melihat keadaan yang seperti itu, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya, yakni orang-orang Islam pada waktu itu, untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah ini, kalau kita lihat di peta sekarang, itu letaknya di negara Ethiopia, di benua Afrika. Rasulullah SAW memilih negeri Habasyah karena di sana rajanya yang bernama Ashamah An-Najasyi adalah raja yang adil dan dia tidak menzolimi rakyatnya. Apalagi tamu yang datang ke negeri Habasyah tentu dimuliakan oleh raja tersebut. Maka berangkatlah kaum muslimin pada waktu itu, yang jumlah mereka sekitar 16 orang. 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Di antaranya adalah Utsman bin Affan dan istri beliau radhiyallahu anhu, Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka hendak hijrah ke negeri Habasyah, berita ini terdengar oleh orang-orang kafir Quraisy dan mereka pun berupaya untuk mencegah kaum muslimin untuk berangkat ke Habasyah. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mereka kaum muslimin dapat lolos dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Di tahun yang sama, ini kejadiannya pada tahun 5 kenabian, yaitu 5 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Pada bulan Ramadannya, pada tahun yang sama, pada tahun kaum muslimin hijrah ke Habasyah, Rasulullah SAW membacakan surat An-Najm di hadapan orang-orang Quraisy. Biasanya kalau Rasulullah SAW ingin membacakan ayat Al-Quran kepada mereka, mereka sengaja bikin kegaduhan. Bagaimana mereka tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun pada saat itu, Rasulullah secara mendadak membaca surat An-Najm di hadapan mereka semua, di depan banyak orang. Dan ini mereka, orang-orang kafir Quraisy, tidak ada waktu untuk bikin kegaduhan. Pada akhirnya mereka menyimak apa yang Rasulullah SAW baca. Ternyata mereka takjub dengan apa yang Rasulullah SAW bacakan, itu surat An-Najm. Mereka takjub, begitu indahnya ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah di akhir ayat, kemudian Rasulullah SAW sujud. Dan mereka yang mendengar pada waktu itu ikut sujud bersama Rasulullah SAW. Ikut sujud. Nah, teman-teman mereka, orang-orang kafir Quraisy yang tidak hadir pada waktu itu, geram dengan sifat atau perlakuan teman-temannya yang ikut sujud bersama Rasulullah SAW itu. Akhirnya mereka sengaja membuat berita bohong, berita hoak, bahwasanya mereka itu orang-orang kafir Quraisy tidak sujud karena ayat yang dibaca oleh Rasulullah,
Tapi mereka katakan mereka sujud karena Rasulullah memuji berhala-berhala mereka. Dibikin berita bohong, hoax. Ternyata berita sujud orang-orang Mekah ini sampai ke Habasyah, kepada kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Namun versi beritanya berbeda. Kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah mendengar bahwasanya orang-orang Mekah semuanya sudah masuk Islam. Akhirnya mereka pada bulan Syawalnya pulang balik ke Mekah. Ketika sudah mendekati kota Mekah, mereka baru tahu berita yang sebenarnya. Pada akhirnya sebagian dari mereka balik lagi ke Habasyah dan sebagian lagi tetap melanjutkan perjalanan ke kota Mekah, tapi dengan cara sembunyi-sembunyi. Setelah itu tetap perlakuan orang kafir Quraisy tetap melakukan penindasan kepada kaum muslimin pada waktu itu. Dan pada akhirnya kaum muslimin pun hijrah kembali untuk kedua kalinya ke negeri Habasyah. Dan kali ini jumlahnya lebih besar daripada jumlah yang pertama. Hijrah yang kedua ini diikuti oleh 83 orang laki-laki dan 18 atau 19 orang perempuan. Berangkatlah mereka kembali ke negeri Habasyah, karena di sana di negeri Habasyah mereka dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa aman dan nyaman tanpa ada gangguan. Maka itu adik-adik muslim, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita tinggal di Indonesia, kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada gangguan dari pihak luar. Makanya banyak-banyak bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Cukup pelajaran yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk adik muslim semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.